kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film war berjudul Independence Day yang dirilis pada tahun 1996. Film ini disutradarai oleh Roland Emmerich dan dibintai oleh Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman, dan masih banyak yang lainnya. Jadi film ini menceritakan sekelompok orang yang berbeda yang berkumpul di Gurun Nevada untuk melakukan serangan terhadap ras luar angkasa yang mencoba untuk mengambil alih bumi dari mereka. Ke pria cerita selanjutnya, daripada penasaran, yuk mari kita simak alur ceritanya. Nggak bisa bahasa Inggris. Semuanya berawal pada tanggal 2 Juli 1996, di mana sebuah kapal induk luar angkasa yang sangat besar masuk ke orbit bumi untuk melepaskan beberapa pesawat UFO. Masing-masing pesawat UFO itu selebar 24 km yang terbang di atas kota-kota besar di seluruh dunia, termasuk di New York, Los Angeles, dan Washington DC. Beberapa lembaga pengamat luar angkasa juga mendapatkan sinyal kedatangan para pesawat UFO ini. Salah satunya adalah David Levinson yang merupakan teknisi satelit terlatih MAT. Levinson kemudian mendapatkan kode sinyal dari pesawat luar angkasa yang tertanam pada satelit global. Levinson juga berhasil memecahkan arti kodenya yang ternyata itu adalah penghitung waktu mundur serangan dari alien. Dan kini tinggal 6 jam tersisa sebelum serangan terjadi. Jadi Levinson mengajak ayahnya yaitu Julius pergi ke Gedung Putih untuk menemui istrinya. Keadaan di luar kini mulai panik kegirangan. Banyak warga yang memilih untuk pergi dari kota dan mencari tempat yang lebih aman. Namun, sebaliknya, Pak Presiden yaitu Thomas Whitmore malah memilih untuk tinggal dan menyelesaikan masalah ini. Di sisi lain, Kapten Marinir AS yaitu Stephen Heller yang saat itu sedang cuti juga kembali ditugaskan. Sementara pacarnya yaitu Jasmine Dumbrau memutuskan pergi dari Los Angeles dan mencari tempat yang aman bersama putranya yang bernama Dylan. Sesampainya di Gedung Putih, Levinson dan ayahnya dibantu oleh istrinya Levinson yang bernama Istri, yang merupakan Direktur Komunikasi Gedung Putih untuk bertemu dengan Presiden Whitmore. Di sana, Levinson memperingatkan Whitmore kalau para alien sudah menyiapkan serangan koordinasi. Setelah mengetahui hal itu, Whitmore memerintahkan 3 helikopter yang sebelumnya dikirim untuk mendekati pesawat UFO agar untuk mundur. Namun, belum sempat mendengar perintah tersebut, pesawat UFO tiba-tiba menembak 3 helikopter sampai mengirim untuk mendekati pesawat UFO agar untuk mundur. Namun, belum sempat mendengar perintah tersebut, pesawat UFO tiba-tiba menembak 3 helikopter sampai menjadi pecahan rempeyek. Melihat langkah para alien yang tak main-main, Presiden dan para stafnya pun memilih untuk pergi dari Gedung Putih. Sedangkan di tempat lain, para penggemar alien termasuk admin channel Numonster malah menyambut kedatangan mereka di atap gedung. Dan saat waktu sudah mulai habis, pesawat UFO itu mulai terbuka, lalu menembakkan sinar yang menghancurkan gedung dan membunuh jutaan orang. Untung saja, Whitmore, Levinson, dan lainnya berhasil lolos menggunakan pesawat Air Force One. Sementara itu, para warga yang di jalanan mulai berlarian saat melihat ledakan besar. Saat ledakan itu mulai mendekati Los Angeles, Jasmine dan putranya langsung mencari tempat berlindung. Dan alhasil, keduanya pun selamat dari ledakan tersebut.
Kini memasuki tanggal 3 Juli, di mana para anggota militer AU mulai bersiap-siap untuk melakukan serangan balik ke pesawat UFO menggunakan jet. Dengan dipantau oleh Whitmore, Jenderal Gray, dan Menteri Pertahanan Albert Nimziki, mereka melancarkan puluhan rudal ke arah pesawat besar itu. Namun ternyata upayanya gagal, karena seluruh pesawat UFO dilapisi oleh perisai yang tak terlihat. Saat para anggota mencoba menyerang ke sisi lain, tiba-tiba UFO kembali terbuka dan mengeluarkan ratusan pesawat tempurnya. Bahkan, pesawat tempur milik mereka juga dilengkapi dengan perisai yang membuat para anggota militer kewalahan untuk menyerang mereka. Tak hanya itu saja, pesawat tempur UFO juga menyerang markas militer dengan tembakan sinarnya. Di sebelah sana, Kapten Hiller dan rekannya bernama Jimmy diikuti terus-menerus oleh pesawat tempur UFO. Sampai akhirnya, Jimmy hilang kendali dan diserang oleh mereka. Sedangkan Hiller melanjutkan aksi kejar-kejarannya di area pegunungan. Saat akan mencapai atas tebing, Hiller dengan sengaja melepaskan parasut agar pandangan UFO tertutup dengan menabrak tebing itu. Hiller akhirnya berhasil mendarat dengan mulus menggunakan parasutnya. Hiller pun kegirangan setelah melihat pesawat tempur itu tak bisa berkutik. Ia juga memberi sedikit pukulan di wajah alien sampai membuatnya pingsan. Kita kembali ke pesawat Air Force One, di mana Presiden Whitmore, Nimziki, dan Jenderal Gray sedang membahas strategi untuk menyerang pesawat UFO lagi menggunakan nuklir. Tapi Levinson yang mendengar hal itu langsung menyuarakan pendapatnya kalau dengan menggunakan nuklir sama saja membunuh warga Amerika lebih banyak. Levinson juga dibela oleh ayahnya yang mengatakan kalau semuanya salah pemerintahan. Ia juga mulai membahas tentang pemerintah yang sebelumnya menyembunyikan pesawat luar angkasa dan alien di Area 51, tempat rahasia yang digadang-gadang menjadi uji teknologi alien. Tetapi Whitmore yang tak mengetahui hal itu menyangkal perkataan Julius. Sampai akhirnya Nimziki mengungkapkan kalau perkataan Julius ada benarnya. Jadi karena penasaran, mereka pun langsung OTW ke Area 51 untuk memastikannya. Sementara Ita, di sisi lain, Jasmine dan putranya menemukan truk yang masih berfungsi. Mereka menggunakan truk itu untuk pergi ke tempat yang lebih aman, sekaligus menyelamatkan orang-orang yang masih urip. Dalam perjalanannya itu, Jasmine kemudian menyelamatkan seorang wanita yang ternyata merupakan ibu negara Marilyn Whitmore, karena sebelumnya Marilyn sedang COD HP bekas di daerah Los Angeles. Jadi, ia dievakuasi menggunakan helikopter sebelum akhirnya mereka mengalami kecelakaan. Di gurun Nevada, Hiller terlihat berjalan sambil menyeret tubuh alien yang masih pingsan. Bersamaan dengan itu, ia didatangi konvoi para pengungsi dari kejauhan. Jadi, Hiller pun menumbang salah satu pengungsi yang bernama Russell Casey dan 3 anaknya. Mereka pergi menuju ke Area 51 untuk menunjukkan apa yang berhasil ditangkap oleh Hiller. Sementara itu, rombongan Presiden Whitmore akhirnya mendarat di Area 51, Nevada. Tempat yang menjadi pangkalan Angkatan Udara AS itu ternyata memiliki bagian rahasia yang menyimpan konspirasi UFO sejak 1947 dan sebuah faksi pemerintah yang juga terlibat ke dalamnya tanpa sepengetahuan Presiden. Mereka juga menyimpan salah satu pesawat tempur alien yang pernah jatuh di Roswell. Kepala ilmuwan yaitu Dr. Brekis Okun kemudian mengungkapkan kalau sebenarnya pesawat tempur itu mati total yang membuat para tim peneliti kesulitan mempelajarinya. Hingga akhirnya pesawat UFO itu tiba dan membuat peralatan di dalamnya kembali aktif. Dr. Okun juga memperlihatkan 3 mayat alien yang sudah diawetkan serta menjelaskan kalau tubuh alien lemah seperti tubuh manusia. Dan setelah mempelajarinya, ternyata alien ini tidak memiliki pita suara. Jadi para alien ini berkomunikasi melalui extrasensory atau bisa disebut telepati.
Karena kan sebelumnya Levinson berhasil memecahkan kode dari para alien, Dr. Okun pun membawa Levinson untuk masuk ke dalam pesawat tempur UFO. Keduanya membahas tentang mesin pesawat yang terhubung dengan sebuah konfigurasi khusus yang tidak diketahui oleh Dr. Okun. Untung saja, Levinson sudah cukup paham dengan konfigurasi tersebut yang diyakini sebagai cara mereka mengkoordinasi pesawatnya. Bersama dengan itu, Heller beserta pengungsi lainnya baru saja tiba di area 51. Dr. Okun pun langsung semangat saat mendengar kalau Heller membawa alien yang masih pingsan. Boy. Oh boy. How long has it been on display? Move it! Life support monitors recording. So if we spread radio. Ia dan ilmuwan lain lalu mencoba untuk memeriksanya. Namun di tengah itu, si alien tiba-tiba ngerajuk dan mengamuk dalam ruang operasi. Beberapa saat kemudian, rombongan Whitmore datang dan menemukan bahwa lab itu telah hancur. Di saat itu juga, Whitmore datang dan menemukan bahwa lab itu telah hancur. Di saat itu juga, si alien muncul. Ia menyerang pikiran Dr. Okun melalui telepati dan berkomunikasi dengan Whitmore melalui suara Dr. Okun. Presiden Whitmore kemudian minta agar alien tidak menyerang lagi dan memilih untuk berdamai. Namun makhluk itu menolak karena di bumi banyak ciwi-ciwi pada Pargoy. Alien itu lalu menyerang Whitmore secara psikis yang membuat Jenderal Grey dan penjaga lainnya menembaki si alien sampai mati. Sedangkan Whitmore mengakui kalau dirinya melihat visi alien, di mana ternyata mereka telah menjajah seperti belalang, melakukan perjalanan dari satu planet ke planet yang lain untuk merampas semua sumber daya alamnya. Karena hal itulah, Presiden memutuskan untuk menyerang kembali ke pesawat UFO dengan menggunakan nuklir. Setelah melewati beberapa tahap, bom nuklir pun diluncurkan ke arah UFO. Namun meskipun ledakan nuklir itu sangat besar, tapi sayangnya tidak ada kerusakan sama sekali di badan UFO. 2-3, can you read? Negative. Di sisi lain, Heller yang khawatir dengan Jasmine kemudian menggunakan helikopter untuk mencarinya serta korban lainnya. Heller akhirnya menemukan mereka di runtuhan bangunan dan membawa mereka kembali ke area 51. Nah, tipenya di sana, Marilyn, istri presiden, akhirnya meninggal karena luka-lukanya setelah dipertemukan lagi setelah dipertemukan kembali dengan Whitmore dan putrinya. Di tempat lain, setelah minum antimo 3 bungkus, Levinson memiliki ide cermelang untuk menyerang para alien. Ia lalu mengumpulkan semua orang dan menjelaskan bagaimana mereka akan menyerang alien. Jadi, karena semua pesawat luar angkasa memiliki perisai masing-masing, Levinson berencana untuk memasukkan sebuah virus komputer ke pesawat induk UFO. Dengan begitu, seluruh perisai di pesawat UFO beserta pesawat tempurnya akan mati seketika. Dan di saat itulah, mereka akan menyerangnya. Kemudian, untuk mencapai ke pesawat induk, Heller pun bersedia menjadi pilot pesawat tempur UFO yang mereka miliki bersama Levinson. Militer AS lalu mengirim sinyal ke anggota militer di negara lain menggunakan kode Morse agar mereka menyiapkan serangan balasan terhadap UFO. Namun, karena militer AS kekurangan pilot, Whitmore pun minta warga sipil yang memiliki kepengalaman terbang untuk menjadi relawan. Salah satu pensiunan pilot yaitu Russell Cass lalu mengambil kesempatan itu untuk menyerang balik para alien. Sebelum menjalankan tugasnya, Heller menikahi Jasmine dengan disaksikan oleh Levinson dan istrinya. Sedangkan Whitmore berpidato dengan menetapkan kalau hari ini menjadi hari kemerdekaan mereka. Agar para warga bersemangat, Whitmore pun memutuskan untuk ikut memimpin pasukan serangan menggunakan pesawat jet tempur. Heller dan Levinson
Levinson bersiap-siap lepas landas penggunaan pesawat tempur UFO yang disimpan di Area 51. Meskipun awalnya Hiller agak oleng, ia akhirnya bisa mengendalikan pesawat tempur dengan mulus seperti kuku. Keduanya lalu keluar dari atmosfer dan melihat pesawat induk sedang terparkir di orbit bumi. Mereka kemudian masuk ke dalam pesawat induk dengan jendela tertutup agar alien lain tidak melihat keduanya. Saat Heller berhasil memarkirkan pesawatnya dan menyambungkan sistem dengan pesawat induk, Levinson langsung mengupload virus ke dalam sistem pesawat induk. Sedangkan para pesawat jet tempur di luar sudah bersiap-siap untuk melakukan serangan terhadap pesawat UFO. Ketika virus itu berhasil masuk, semua perisai di pesawat UFO maupun pesawat tempur alien langsung mati. Di saat itulah, pasukan jet tempur mulai melepaskan rudal ke arah pesawat UFO yang ada di bumi. Awalnya, tembakan pertama tidak membuahkan hasil, tetapi Whitmore yang masih penasaran kemudian kembali menembakkan rudalnya, yang pada akhirnya tembakan itu benar-benar mengenai badan UFO. Melihat semangat presiden yang sangat berkobar-kobar, pasukan lainnya pun segera mengikuti jejak presiden dengan melepaskan rudal lebih banyak, dan pertempuran antara alien dan human pun dimulai. Di tengah pertempuran, human mengetahui bahwa senjata mereka tidak cukup untuk menghancurkan pesawat sebesar UFO. Mereka pun akhirnya mengganti targetnya ke senjata inti UFO yang mulai terbuka di bawahnya. Namun saat Whitmore menembak senjata inti, tembakan itu meleset. Kini, mereka pun tidak punya rudal lagi untuk menghancurkan senjata inti. Namun di waktu yang sama, Russell mengungkapkan kalau dirinya masih memiliki satu rudal dan berniat untuk menembakkannya ke arah senjata sinar UFO. Saat Russell mulai mendekat dan hendak melepaskan rudalnya, tiba-tiba mesin mengalami kecematetan. Russell pun akhirnya mau tak mau harus mengorbankan dirinya dengan menerbangkan pesawatnya ke arah senjata inti. Dan tepat saat itu juga, senjata inti meledak hingga menghancurkan pesawat UFO itu sendiri. Sementara itu di pesawat induk, keberadaan Levinson dan Heller akhirnya diketahui oleh pasukan alien. Keduanya pun kembali mengelabui si alien dengan virus iklan pop-up. Dan saat mereka mulai teralihkan dengan iklan pembesar, Heller langsung menembakkan nuklir yang akan meledak dalam hitungan 30 detik. Dengan waktu yang tersisa, Heller mulai menerbangkan pesawat tempurnya secepat mungkin. Tapi para alien tidak tinggal diam. Mereka langsung mengejar pesawat Heller dan berusaha untuk menghentikannya. Aksi kejar-kejaran itu pun semakin sengit saat satu-satunya pintu keluar mulai menutup. Dan setelah Heller menerapkan teknik keplak-keplak kopling, akhirnya mereka pun berhasil keluar tepat saat bom itu meledak. Ledakan yang dihasilkan membuat kapal induk hancur menjadi berkeping-keping. Ledakan itu juga menampaknya mengenai badan pesawat Heller. Namun, beberapa jam kemudian, semua orang termasuk Jasmine yang ada di area 51 menemukan bahwa pesawat Heller masih menyala. Mereka pun segera keluar dari lab dan menyusul Heller dan Levinson yang mendarat di padang pasir dengan selamat. Dikarenakan sudah mengetahui titik kelemahan UFO, Whitmore pun memberitahu militer dari negara lain tentang tutorial menjatuhkan pesawat UFO, yaitu dengan menghancurkan senjata intinya. Film ini ditutup dengan semua pesawat UFO di berbagai negara berhasil dikalahkan. Oke guys, itulah alur cerita film Independence Day. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada suara dangdutan. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe dan selalu berkomentar di setiap video saya. Seperti L27P Gaming.